Orang yang takut mati itu sudah mati sebelum mati. Makanya jangan pernah takut mati. Kematian itu bukan urusan kita. Kita tidak dilibatkan oleh Tuhan untuk menentukan cara mati kita. Dan kita tidak akan dikasih tahu oleh Tuhan di negeri mana kita akan mati. Wahai kekasih, sampaikan suara ini. Tangis rindu ingin seperti diri. Kenapa Allah nyuruh kita sholat? Tahun 91 saya masuk di toko buku Gramedia di Salemba. Saya biasa kalau ke kota itu selalu tidak pernah lupa mampir ke toko buku apa saja. Di situ saya melihat ada gambar telapak kaki gitu. Buku apa ini? Saya buka. Refleksiologi, buku tentang refleksiologi. Ternyata dari buku itu bahwa semua jaringan saraf yang ada tubuh kita, telinga, mata, hidung, ginjal, paru-paru, itu semuanya berujung pada telapak kaki. Dulu baru muncul dalam bukunya juga. Saya pelajari. Dan saya praktekkan ke anak-anak santri waktu masih di Tulungagung tuh. Di mejanya pakai pentol korek tuh, atau pakai kayu yang dihalusin, ujungnya dipejat mata di bagian jempol. Bagian jempol kanan ditekukan jempol di ruas terakhir jempol kaki di sini. Itu adalah ini. Kemudian perut itu di kekosongan kaki. Kekosongan kaki itu ya yang situ. Cok kita perhatikan ketika kita ini duduk sholat, apa yang terjadi? Kaki kiri diselapin ke kanan, diinjak sama gares, betul nggak? Jempolnya ditekuk nggak? Tekuk. Pinggangnya ketarik nggak? Itu senam ringan sebetulnya mah. Ya, senam ringan luar biasa. Di samping itu juga punggung kita dengan ruku itu menjadi. Jadi, tapi saya tidak mengatakan sholat itu senam ya. Tetapi di dalam sholat ada unsur-unsur seramnya. Jadi lalu jangan lalu kata Buya Sakur sholat itu senam. Kalau senam kan harus keras. Ya nanti Kang Syarif salah paham Kang Syarif. Allah wah, ya bukan begitu maksudnya. Ya senam ringan lah, namanya senam ringan. Ya biasa kan, gitu jangan Allah Akbar. Dia bukan lihatnya ruku digentakkan, ya nggak begitu maksudnya. Tetap kita gerakan halus, tapi itu sudah memakna bahwa urat-urat kita, saraf-saraf kita, telapak kaki kita semuanya dilakukan namanya refleksiologi semacam itu. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ini sebetulnya banyak sekali yang saya sampaikan tentang makna sholat dan faedah sholat itu. Itu satu dari sisi tentang kesehatan semua kita bicarakan tuh. Udah hampir 1 jam kesehatan saja. Sekarang ini tetangga nih sehari-hari sering nggak bertengkar gara-gara talangnya nyemprot ke tembok tangga? Jadi bahan pertengkaran nggak? Oke. Ada nggak gotnya yang ngebleber sampai membuat baunya pesing sama tetangga? Jadi bahan pertengkaran nggak? Ada nggak ayam tangga sering nembelek depan rumah kita? Jadi bahan pertengkaran nggak? Suami kita disapa oleh tetangga yang cantik, menimbulkan ceburan enggak sama istrinya? Menyebabkan pertengkaran enggak? Jadi artinya kita dalam hidup bermasyarakat itu 1001 macam sebab yang membuat kita sering bertengkar satu dengan yang lain.
Udah paham? Nah, di sini Islam juga membangun hubungan keharmonisan, hubungan harmonis dalam bermasyarakat ini. Makanya setiap hari per RT per RW itu ketemu di masjid atau di musola. Di situ bertegur sapa, salaman, apa kabar Pak Haji, sehatan, alhamdulillah, duduk bareng, berdiri bareng, ya kan, pujian bareng semuanya. Setiap hari bertemu, itu komunikasi langsung. Belum ada HP sejak dulunya, belum ada telepon, betul nggak? Belum ada faksimile, belum ada telegram. Nah, cara efektif masyarakat dipertemukan sehari 5 kali, sehingga ketika ada bibit-bibit perpecahan di antara kita, ketika bertemu sehari 5 kali itu bisa langsung dikomunikasikan. Paham nggak? Luar biasa. Nah, nanti seminggu sekali rapat per desa. Mana ada orang desa nggak sini? Kliwon mana ada sini? Juru tulis mana? Sebetulnya yang menjadi imam sholat Jumat itu kan rapat mingguan. Sebenarnya kubu yang imam itu, karena dia pemimpin dan dia yang khotbah. Sebenarnya ngomong kubunya badeg-badeg kan. Kokon lebih baik suruh lebih aja. Nah, seminggu sekali kumpul per desa, rapat mingguan. Apa cirinya? Mana buktinya bahwa sholat Jumat itu adalah rapat mingguan? Yuk kita nanya masalah yang ada di desa. Nah, ketika mereka kumpul itu dikasih pengarahan atau dipidatoi atau diceramahi, atau bahasa Arabnya namanya khutbah. Nah, sebelum sholat dikasih pada ceramah pertama, di situ khotib menyampaikan sambutan dan melaporkan hasil pembangunan desa minggu yang kemarin, dari Jumat sampai Jumat, apa yang dilakukan, laporan bahwa minggu ini kita baru selesai memperbaiki gorong-gorong yang menyempit sehingga menyebabkan Pulau Cangak kebanjiran terus nih, sudah dibongkar, diperbaiki, alhamdulillah sudah 2, masih tinggal 2 lagi yang belum. Kemudian rumah orang jompo ada 3 selesai, masih 5 belum lagi. Dilaporkan anak yatim yang putus sekolah sudah kita antarkan sekolah dan sudah mintakan dispensasi supaya tidak bayar SPP dan sebagainya. Yang sakit melahirkan sudah sehat, dilaporkan. Itu namanya tausiah bittaqwa, itu begitu. Bukan kalimatnya usikum wa iyaya bittaqwa Allah, paham ketika mengkononku. Iya, ketakwaan itu begitu, kesejahteraan, kedamaian, kebersamaan, menanggulangi itu yang namanya bertakwa, bukan usikum wa iyaya bittaqwa Allah. Pribet mana beli paham-paham mereka. Ngereket kadang-kadang kok. Iya, beli paham-paham baik. Ya itu ketakwaan. Orang yang sakit nggak ada obatnya, ayo patungan, bagaimana? Kan mumpung kumpul, tuh kotaknya tuh ada sodako desa omanya kan gitu. So kalau sakit so pulang yang 5.000 10.000 untuk bantu teman kita yang sakit. Itu namanya ketakwaan. Orang sakit diobati, yang goblok diajarin, ya kan begitu. Yang lapar dikasih makan, itu namanya ketakwaan, bukan mengucapkan usikum wa bittaqwa. Gimana lagi? Keder kadang-kadang. Nah, nanti khutbah yang kedua baru menyampaikan program. Mulai besok kita ada program baru lagi, yaitu ngecat pagar sepanjang jalan karena menjelang 17 Agustus. Paham? Harga cat mahal, jadi sekarang pakai kapur aja dah gitu.
Masih ada nggak kapur sekarang? Nggak ada ya. Di Gempol masih ada kan? Pabrik kapur masih ada kok. Masih ada di mana sih, di Bongas itu masih ada tuh. Iya itu. Nah itu. Nah karena orang itu nggak paham, mereka mengatakan bahwa sholat itu ibadah mahdoh. Karena ibadah mahdoh artinya murni ibadah sama Allah, nggak ada hubungannya dengan sosial, dengan kesehatan, nggak ada. Dari mana ilmu mahdoh kalau mahdoh? Maka tak tuntut kita makan kayak. Iya, sampai akhirnya sampai sekarang masih ada. Dulu mah hampir semua masjid. Sekarang tinggal beberapa masjid masih tetap melarang khotbah tidak boleh pakai bahasa Indonesia, tidak boleh pakai bahasa lokal, harus pakai bahasa Arab. Masih ada. Dulu mas semua masjid pakai bahasa Arab semua, nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Di Tulungagung bahasa Indonesia ya, Gedangan udah bahasa Indonesia. Apalagi di apa namanya? Bang Dua udah. Di sini masih ada yang bahasa Arab masih. Campur ya ada ya. Nah itu. Nah coba perhatikan ibu sekalian, kalau khotibnya itu pidatonya pakai bahasa Arab, makmunya pada ngantuk. Ngantuk nggak? Apa sebabnya ngantuk? Beli ngerti, khotibnya gak beli paham kan enggak? Rapat apa pakai bahasa Arab? Nah itu persoalan. Ya itu kadang-kadang kita menjadi tidak membumi, agama itu tidak membumi, tidak berakar. Jadi di awang-awang kan enggak, kayak layangan enggak, layak beli karuan, iya. Membumi kita manfaatkan begitu. Jadi artinya ya khotib-khotib juga sebetulnya bukan memanggil khotib dari desa lain, orang situ sendiri menyampaikan, terutama orang desa semacam itu. Jadi artinya bahwa banyak sekali ibadah-ibadah yang sesungguhnya untuk kita akhirnya karena ibadah mahdoh, berarti artinya tidak ada sangkut pautnya dengan dunia. Dikiranya gimana lagi, kesehatan, hubungan sosial. Nah juga untuk membuat keakraban bermasyarakat. Jujur aja Bu, sampean sing melarat kumpul kalau wong sugih-sugih, cilik hati tak gede hati, cilik hati, kecil hatinya, ngerasa miskin, bajunya jelek, mau kumpul sama ibu haji, Pak Haji, aduh jalannya juga meriang-meriang kan gitu ya. Iya. Nah bapak-bapak yang tidak pernah pesantren kumpul sama kiai ulama-ulama merinding beli. Nah gitu. Rakyat biasa kumpul sama bupati sama sekda asda meriang ini. Ini sholat membangun satu kerukunan berwarga negara ini. Setiap hari kumpul di masjid 5 kali, rapat minggu sekali, dan rapat umum setahun 2 kali. Yang satu nasional, yang satu internasional. Kenapa membuat kerukunan ini? Karena masjid ini merubah jiwa kita. Begitu kita masuk masjid, coba perhatikan, siapapun masuk masjid, orang kaya, katakan sawahnya 80 hektar kayak Pak Haji Carmun. Anda boleh Haji Carmun tak boleh? Nah ya, sampai 40 sih mantu Haji Carmun. 80 hektar. Orang kaya sawahnya 80 hektar, begitu masuk masjid dia lupa jadi orang kaya. Mana buktinya? Ketika ada orang miskin, tukang macul duduk di sampingnya, dia tidak tersinggung. Paham bikin ke? Orang yang miskinnya pun tukang macul nggak takut berdamping orang kaya. Betul? Kenapa? Karena di masjid ada aturan, yang datangnya lebih dulu duduknya di depan, yang datangnya terlambat duduknya di belakang.
Berbeda pada acara-acara lain. Di sana dibedakan. Nih coba yang di depan kan penggedeng ini. Ya, petek-petek main gurih lah ya itu kan. Ya, tapi di sholat nggak ada aturan bahwa orang kaya di depan nggak ada. Dengan acara semacam itu maka terjadi pembauran sosial, kaya miskin, pejabat rakyat, ya cantik jelek, blesak ganteng sama semuanya dengan semacam itu. Sehingga kalaupun ada orang yang nyumbang masjid 500 juta, tapi dia punya persyaratan, saya sumbang 500 juta tapi di depan pengimaman khusus buat saya, boleh nggak? Nggak boleh, jelas nggak boleh, karena tujuannya bukan itu. Tidak ada perlakuan khusus di dalam masjid, semuanya sama. Itu yang maksud untuk pembauran perlu. Nggak ada gap sosial, have and not have, itu nggak ada, kayak nggak ada semuanya. Kalau Pak Taufik Hidayat, Bupati Indramayu, sholat di desa Tulungagung, datangnya telat. Pak Juci duduknya di depan belakang. Bupati nggak ada urusan, duduk sini. Salah kamu kenapa datangnya terlambat? Tersinggung nggak? Enggak. Di belakangnya Mankadim. Mau nggak? Mankadimnya takut nggak? Enggak. Salah sirah dewa kenapa tekannya kari? Cuek aja kan gitu. Coba ketika bersujud, ubun-ubunnya Pak Taufik Hidayat kan sujud, Mankadimnya sujud. Coba lihat dari atas, ubun-ubunnya bupati di bawah telapak kakinya Mankadim. Betul nggak? Mana ada terjadi dalam hidup bermasyarakat ubun-ubun kita di bawah telapak kaki orang. Itu. Karena memang sholat itu untuk merendahkan hati kita di hadapan Allah dan bersama kita. Ya Pak Bupati mah cuek aja ya, emang gue pikirin nggak, dia lupa jadi bupati. Mungkin Mankadim yang agak rasa kurang enak barangkali, apa nggak merasa apa namanya tuh, kelasat klosot, akhirnya mancal ndasi buat bisa sampai topongnya nepluk, sampai topinya jatuh. Saya bertanya selesai sholat, assalamualaikum, bupati nyari topi ya, kan kepancal kakinya Mankadim. Dia ngambil topi, marah nggak sama Mankadim? Enggak, malah justru sangat bersahabat, sambil tertawa terbahak-bahak ditepak penenduk sama bupati kan ginang. Ya kan begitu, betul enggak? Aduh punten pak, disengaja, mereka disengaja kan enggak? Artinya bahwa keakraban masyarakat ada dalam sholat itu. Nah kenapa ini tidak dijiwai? Malah justru saya sangat menyesal sekali. Banyak orang yang rajin sholat berjamaah, tapi juga bertengkarnya juga rajin. Kenapa? Nah itu persoalan tidak menjiwainya, paham kan? Jadi pada akhirnya mah Bapak sekalian, sekali lagi memperingati Isra Mi'raj ini bukan hanya mengenang, tapi malam ini kita mensyukuri kepada Allah bahwa kita diberi kewajiban sholat untuk kebahagiaan kita semuanya. Amin.